Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangka sorong itu sering digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda. Nah, pada video ini akan membahas tentang jangka sorong. Oke. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa jangka sorong itu masih ada di bab 1 materi IPA ya, objek IPA dan pengamatannya. Tapi membahas yang tentang jangka sorong, khususnya ketelitiannya, jangka sorong berapa, kemudian cara menggunakannya bagaimana, cara membaca hasil pengukurannya bagaimana. Ini nanti akan kita bahas di sini, oke? Nah, sebelumnya saya mereview kembali bahwa materi objek IPA dan pengamatannya, OIP, objek IPA dan pengamatannya, bab 1 itu sudah kalian pelajari di video pertama, yaitu IPA dan objek IPA. Kemudian video yang kedua, penyelidikan IPA. Video yang ketiga, pengukuran. Video yang keempat, alat ukur baku. Dan yang sekarang adalah angka ketelitian alat ukur. Pada video yang lalu setelah alat ukur, jadi video yang keberapa ya, 1, 2, 3, 4, video yang kelima itu sudah membahas ketelitian angka pada penggaris. Nah, sekarang angka ketelitian untuk alat ukur pada jangka sorong. Oke, kita masuk mulai ya. Jangka sorong, jangka sorong itu termasuk alat ukur pada besaran pokok panjang. Jadi besaran pokok itu kan ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah intensitas, maksudnya jumlah molekul, kemudian intensitas cahaya. Nah, di sini membahas jangka sorong. Jangka sorong itu merupakan alat ukur untuk besaran panjang. Baik, kita mulai. Jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit, bisa kalian perhatikan itu adalah bentuk dalam bentuk animasi dari jangka sorong. Bisa kalian perhatikan ada yang manual, ada juga dalam bentuk digital. Itu ya. Nah, adapun bagian dari jangka sorong itu ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atau rahang geser atas, rahang sorong atau rahang geser bawah. Kemudian ada bagian benda yang diukur, ada tombol pengunci, ada skala nonius, ada skala utama, kemudian ada tangkai ukur kedalaman atau disebut juga tangkai besi. Oke. Nah, atau ini lebih tepatnya ya, supaya lebih jelas lagi, ini bagian-bagiannya dalam bentuk angka sambil saya menjelaskan. Untuk nomor 1 itu bisa juga disebut rahang dalam atau rahang bawah. Nah, rahang dalam atau rahang bawah kita gabungkan dengan keterangan tadi ya, itu ada rahang tetap, ada rahang geser. Jadi saya ulang, rahang dalam atau rahang bawah itu ada 2, yaitu rahang tetap dan rahang geser atau rahang sorong. Yang kedua itu rahang luar atau disebut juga rahang atas, itu juga sama, ada rahang tetap, ada rahang geser atau rahang sorong. Nah, mana skala utamanya? Itu di nomor 4. Skala utama atau SU itu di nomor 4, ini yang dengan menggunakan satuan cm, sering disebut skala atas. Kita nanti sepakat menggunakan yang cm ya, kecuali kalau ada soal-soal
yang membahas dengan satuan lain. Jadi kita umum menggunakan yang satuan sentimeter sebagai skala atasnya dan disebut skala utama SU. Dan skala utama itu ada dua sebenarnya, dengan satuan inci itu yang nomor 6. Ulangi, kesepakatan kita menggunakan yang satuan sentimeter untuk skala utamanya, kecuali pada soal-soal tertentu. Nanti setelah membahas ini ada latihan soal. Nah, skala Noniusnya itu ditunjuk yang nomor 5 dengan satuan milimeter atau sering disebut skala bawah. Itu ya, jadi skala Nonius itu panjangnya 1 mm. Ya, jadi di situ ada angka nomor 5 ya, ada angka 1 berarti nilainya 0,1 mm. Ada angka 2 berarti nilainya 0,2 mm dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan lagi supaya lebih jelas. Di jangka sorong ini skala utamanya dengan satuan sentimeter, yang inci tidak ditunjukkan. Skala Nonius ya, itu yang bisa digeser-geser, itu ada rahang sorong. Jadi rahang sorong itu ada di skala Nonius yang bisa digeser-geser. Kemudian rahang dalam atau rahang bawah. Nah, di rahang dalam ada dua ya, saya jelaskan, rahang tetap dan rahang sorong. Rahang sorong itu yang digeser-geser. Nah, rahang luarnya itu ada juga rahang atas dan rahang bawah. Itu sudah dijelaskan tadi. Oke. Ini ya, jadi saya tunjukkan rahang sorong. Jadi rahang dalam untuk bagian yang rahang sorong itu bisa dilebarkan, bisa disempitkan. Jadi bisa didorong-dorong ya. Itu. Nah, saya tekankan skala utama menggunakan satuan sentimeter, skala Noniusnya menggunakan satuan milimeter. Nah, jadi jangka sorong memiliki rahang tetap dan rahang sorong atau rahang geser yang berpasangan membentuk rahang luar dan rahang dalam. Skala panjang yang tertera pada rahang tetap disebut skala utama, sedangkan skala pendeknya yang tertera pada rahang sorong disebut skala Nonius. Jangka sorong itu juga memiliki tangkai besi yang berguna untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, ini gambarnya. Jadi perhatikan pada rahang bawah maupun atas itu kan ada yang bisa digerak-gerakkan ya. Itu adalah yang merupakan rahang sorong atau rahang geser. Itu terdapat skala Nonius. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Jadi jangka sorong itu memiliki beberapa kegunaan. Ya, sebelum membahas tentang penggunaannya, saya jelaskan kegunaannya dulu. Di mana jangka sorong itu digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang berukuran kecil atau tipis, seperti seng, plat aluminium dan sebagainya. Kertas juga bisa mengukur ketebalan kertas, itu ya bisa menggunakan jangka sorong. Sebenarnya ada yang lebih teliti lagi, yaitu yang namanya mikrometer, tapi kita bahas jangka sorong dulu. Kemudian jangka sorong selain untuk mengukur ketebalan juga untuk mengukur diameter luar suatu benda yang berbentuk bulat atau lingkaran seperti kelereng, koin dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang berbentuk lingkaran berongga seperti cincin, gelang dan sebagainya. Dan yang berikutnya untuk mengukur kedalaman suatu benda yang berbentuk tabung seperti botol, gelas dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama, kunci yang terdapat pada jangka sorong dilonggarkan dulu. Dengan membuka kunci, maka papan skala Nonius itu dapat digeser-geser, disorong-sorongkan, maju mundur. Nah, maka bisa untuk meletakkan benda yang akan diukur, yang nantinya
diletakkan di antara dua penjepit atau rahang pada bagian bawah. Dengan menggeser-geserkan skala nonius, maka objek akan dijepit oleh dua penjepit rahang bawah yang ada pada jangka sorong. Nah, setelah terjepit, maka setelah dipastikan benda itu terjepit, ya, kunci ditutup kembali. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui panjang objek. Nah, panjang objek ini dapat ditentukan secara langsung dengan melihat skala utama. Patokannya apa? Patokannya angka 0 pada skala nonius. Nanti kita latihan. Kemudian setelah panjang objek menemukan, melihat skala yang pada nonius, ya, kemudian ditambahkan panjang objek di skala utama, ditambahkan dengan pembacaan pada skala nonius. Bagaimana caranya? Cara membacanya, perhatikan. Ya, perhatikan, ini ada jangka sorong, skematis jangka sorong. Yang pertama adalah perhatikan angka 0 di skala nonius. Nah, ini skala nonius, ya. Angka 0-nya perhatikan. Nah, ini. Itu yang pertama. Jadi saya ulang, perhatikan angka 0 di skala nonius. Sudah. Yang berikutnya, perhatikan angka pada skala utama. Perhatikan, ada tulisan skala utama. Ya, perhatikan angka pada skala utama yang dekat dengan angka 0 di skala nonius. Menunjukkan angka berapa? Nah, adalah angka 1 cm, ya, dan lebihnya 1 mm, 1 mm lebih, tapi sampai 2 mili tidak sampai, ya. Jadi 1 cm lebih 1 mili, ada lebih berapa, ya. Ini nanti. Nah, perhatikan sebelum melihat lebihnya, ditulis dulu. Skala utama itu disingkat SO. Berarti berapa? 1,1 cm, ya. Kalau 1,2 tidak sampai, hanya 1,1 cm. Kalau mau menulis 1,2 tidak sampai, maka tidak bisa. Cukup tulis 1,1 cm. Lebih kan? Lebihnya berapa? Nah, lebihnya berapa? Melihat di skala nonius. Perhatikan. Cari garis yang berhimpitan antara skala utama dengan skala nonius. Nah, ternyata yang berhimpitan adalah menunjukkan 0,6 lebih. Berapa? Lebihnya 5. Berarti skala noniusnya 0,65 mm. Nah, karena di permintaan gambar itu menggunakan skala cm, maka skala nonius 0,65 mm dijadikan cm. Berapa? 0,065 cm. Nah, jadi bisa untuk mengukur panjang benda. Panjang benda adalah jumlah skala utama dengan skala nonius. Tinggal menjumlahkan. Skala noniusnya 0,065 cm. Berarti panjang benda yang warna merah itu berapa? 1,165 cm. Jelas ya? Oke. Nah, jadi panjang benda berapa? 1,165 cm. Oke, ini ada gambar lagi, latihan soal. Tapi kalau melihat gambarnya, permintaannya itu skala utamanya menggunakan satuan milimeter. Perhatikan di skala utama tertulis 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Berarti permintaan di gambar itu menggunakan satuan milimeter. Nah, yang diukur diameter kelereng, ya, yang diukur diameter kelereng.
Nah, dengan memfokuskan dan melihat lebih dekat, maka kita dapat melihat hanya ada satu skala nonius yang tepat lurus menunjuk angka pada skala utama. Jadi pertama, skala utamanya karena menggunakan milimeter, perhatikan angka 0 di skala nonius. Ya. Nah, skala utamanya yang dekat yang nomor berapa? 26. Ya enggak? 20, ya kan? 20 kemudian lebih 5, ya, berarti 25. Tapi ada satu lagi itu tepat di angka 0, berarti 26. Nah, skala utama menunjukkan 26 mm. Ya, karena di situ menggunakan permintaannya menggunakan satuan milimeter. Jadi skala utama atau SU menunjukkan 26 mm. Nah, tapi lebih. Nah, lebihnya berapa? Melihat di nonius. Ya, skala utama dengan skala nonius digabungkan, mana garis yang paling berhimpit? Ternyata ditunjukkan pada angka 4. Berarti berapa nilainya? Angka nonius, skala nonius 0,4 mm. Berarti diameter kelereng tersebut adalah 26,4 mm. Itu ya contoh. Sekarang yang berikutnya. Nah, perhatikan animasi skematis pada jangka sorong mengukur panjang magnet. Perhatikan angka 0 pada skala nonius. Skala utamanya menunjukkan 1 cm tapi lebih 2, tidak sampai 3, maka yang ditulis adalah 1,2 cm. Ya, permintaannya di soal adalah cm. Jadi skala utamanya menunjukkan berapa? 1,2 cm. Tapi perhatikan lebihnya berapa? Lihat di skala nonius yang berhimpit, ternyata setelah nomor 5 yaitu nomor 6. Berarti berapa nilainya? Skala nonius 0,6 mm. Karena permintaan di soal cm, 0,6 mm dijadikan cm menjadi 0,06 cm. Maka panjang magnet dijumlah, ya, dijumlah. Perhatikan menunggu. Dijumlah, skala noniusnya utamanya 1,2, skala noniusnya 0,06 cm. Jadi total 1,26 cm. Bisa ya? Kita latihan lagi. Nah, perhatikan ini. Perhatikan mengukur diameter suatu benda. Perhatikan angka 0 di skala nonius dihubungkan dengan skala utama, ternyata menunjukkan angka 2 lebih 4, ya, tidak sampai 5, maka ditulis 2,4 cm. Lebihnya berapa? Lihat di nonius. Ternyata menunjukkan di skala nonius, cari garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius yang berhimpit, ternyata di angka 0,7. Angka 7 berarti 0,7 mm. Nah, 0,7 mm dijadikan cm berapa? 0,07 cm. Jadi diameter benda tersebut tinggal menggabungkan 2,4 plus 0,07. Jadi 2,47 cm. Perhatikan lagi. Jadi diameter benda tersebut
2,4 cm ditambah 0,07 cm menjadi 2,47 cm. Paham ya? Lanjut. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Pada soal seperti ini, perhatikan ya, kamu harus tahu skala utamanya dulu. Skala utamanya perhatikan di angka 0 di nonius ya, dekat adalah 1 tapi lebih 1, maka ditulis SU 1,1 cm. Belum sampai 2, maka ditulis 1,1 cm. Lebihnya berapa? Melihat di skala nonius, ternyata yang berhimpit adalah di angka 7 nonius. Perhatikan 0,7 mm. Karena permintaan di soal menggunakan cm, maka 0,7 mm dijadikan cm menjadi 0,07 cm. Panjang paku tinggal menggabung skala utama ditambah skala nonius, jadi panjang paku berapa? 1,17 cm. Oke, yang berikutnya ini ada soal. Perhatikan, kamu harus tahu skala utamanya berapa. Sudah pasti ya, 1,2 cm, belum sampai 1,3. Lebihnya ternyata di yang berhimpit adalah setelah nomor 5 di nonius. Berapa? Yang ada titik warna biru itu ya, berarti 5, 6, 7 yang berhimpit. Berarti skala noniusnya menunjukkan 0,7 mm. Karena permintaan soal di gambar itu menggunakan cm, berarti 0,7 mm dijadikan 0,07 cm. Tinggal menggabungkan panjang benda tersebut, berarti berapa? 1,27 cm. Nah, coba perhatikan, ini ada soal ya. Kamu harus tahu dulu skala utamanya di atas. Skala utama itu biasa disebut skala atas, dan skala nonius atau skala bawah. Perhatikan angka 0 di skala nonius. Nah, skala utama mana yang dekat dengan angka 0 di nonius? Ternyata menunjukkan angka 3. Lebih berapa? Lebih di 1. Berarti SU nya skala utamanya 3,1 cm. Belum sampai 2 ya. Jadi 3,1 cm. Nah, lebihnya berapa? Lihat di skala nonius dengan skala utama, mana yang berhimpitan. Ternyata di dekat dari 10. Hitung mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti skala noniusnya ternyata yang berhimpit di 9 atau 0,9 mm. Nah, jadi skala noniusnya 0,9 mm. Jadikan cm, jadi berapa? 0,09 cm. Nah, panjang benda berapa? Tinggal menjumlahkan. Skala utama 3,1 cm, skala noniusnya 0,09 cm. Berarti panjang benda berapa? 3,19 cm. Oke, bisa ya. Nah, selamat, silahkan mencoba cari soal-soal jangka sorong. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.